Palura, sebentar Palura. Ya, mau sholat Jumat nih, ketinggalan. Ya, makasih semua ya. Sholat Jumat. Nanti saya akan Palura. Ya, selamat datang di LBJ Viral 24 yang selalu bikin deg-degan dengan semua konten-konten viralnya. Nah, bagaimana pemirsa dengan libur panjang ya kemarin nih, yang berlanjut dari libur Isra Mi'raj sampai dengan libur Imlek nih. Liburan kemana aja? Atau malah sibuk dengan bersih-bersih rumah karena banjir nih? Iya betul, banjir. Cuaca yang begitu ekstrim beberapa hari ini menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan di ibu kota. Bukan cuma banjir nih pemirsa, gara-gara cuaca ekstrim ini, pencabutan pagar laut di sepanjang Kabupaten Tangerang mesti dihentikan sementara karena membahayakan bagi para pekerja yang hendak mencabut pagar laut tersebut. Tapi bicara pagar laut, ini ada satu orang nih yang paling berani menentang pencabutan pagar laut nih. Namanya Bapak Arsin. Dia adalah lurah desa Kohod di Kabupaten Tangerang, yang dimana di desanya ini merupakan salah satu bagian terkena pagar laut nih. Nah, beliau ini berani bahkan ngotot sama Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa pagar laut yang ada di desanya itu adalah tadinya tanah yang terkena abrasi sehingga tertutupi oleh lautan. Tapi Menteri Nusron Wahid tetap ngotot bahwa tanah yang sudah ada secara fisik sudah tidak ada, berarti hak-haknya bisa dibatalkan, termasuk sertifikatnya. Nah, bukan cuma itu, bahkan ada warga desa Kohod yang mengaku nih bahwa namanya dicatut untuk dipakai atas nama di SHGB tersebut. Apa betul? Dan bahkan ada warga yang mengaku bahwa aparat lurah desa Kohod ini berusaha membujuk warga untuk memberikan senilai uang 15 juta rupiah nih kepada setiap kakak yang namanya dipakai nih. Nah, penasaran? Kita lihat dulu aja konten pertama nih. Apa betul bagaimana seorang lurah itu berani berdebat nih ngeyel sama Pak Menteri Nusron Wahid? Kita lihat perdebatan seperti apa. Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek begitu. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Nah, tadi kita sudah datang ke sana, ya kan? Sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu, ya. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Karena kalau nggak nyampe sini gitu katanya. Ya, saya nggak mau debat. Ini Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang empang. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak apa gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah empang.
Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis. Nah ya begitu pemirsa tadi bagaimana pernyataan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid nih, bahwa dia berdebat panas dengan Sang Lurah Arsin yang mengatakan bahwa itu adalah tanah historis nih punya warga yang terkena abrasi sejak tahun 2024. Tapi kembali lagi Sang Menteri ngotot, bagaimanapun kalau udah nggak ada fisiknya, ini mesti dibatalin. Jadi Sang Menteri memutuskan saat itu, dia udah ngeliat langsung secara fisik, dia mau membatalkan 50 sertifikat HGB dan sertifikat hak milik yang ada di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, mau dibatalin. Nah, sedangkan Sang Lurah masih tetap bersikukuh lah bahwa itu adalah empang, bekas empang yang milik warga. Jadi pagar bambu itu adalah salah satu bentuk untuk menahan abrasi supaya jangan terkikis terus lahan milik warga. Tapi apakah betul pernyataan tersebut? Sejumlah wartawan berusaha ingin mencecar nih Sang Lurah tentang hal tersebut. Apa betul itu punya warga? Semuanya sebagian besar atas nama warga. Tapi Sang Lurah tersebut pilih kabur pemirsa. Dia kabur dan menghindar dengan alasan mau Jumatan. Pak Lurah, sebentar Pak Lurah. Ya, mau sholat Jumat nih, ketinggalan. Ya, makasih sholat ya. Jumat. Sholat Jumat. Nanti saya gara-gara Pak Lurah. Dengan secara tidak tersirat. Mau lah Lurah. Iya. Oke, Om. Nah begitu pemirsa, Kepala Desa Kohot ini, Pak Arsin, memilih kabur dan bahkan dikawal oleh beberapa bodyguard nih. Bayangin seorang kepala desa bisa dikawal oleh beberapa bodyguard nih. Ya udah mirip kayak pejabat negara sih ya kalau begitu. Tapi apa betul itu adalah surat-surat milik warga Desa Kohot? Nah ada satu pengakuan di media sosial atas nama Pak Nasarudin, mengaku namanya dicatut nih oleh aparat untuk dijadikan nama atas surat hak guna bangunan yang ada di atas laut tersebut yang ada di Desa Kohot. Namanya Pak Nasarudin dan beliau menolak penggunaan namanya untuk dicatut. Dia ngamuk-ngamuk nih. Dibaik satu persatu. Nasrullah ini kan anak saya, ya. Baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ini yang membuat ini kan keterangan waris. Jadi saya udah dianggap mati gitu. Saya masih hidup. Nasrullah anak siapa? Nasrullah anak saya, Pak. Luasnya, Cok, mungkin. Luasnya 4978 M2 Meter persegi. Tapi Bapak sebelumnya tahu nggak sih Pak kalau Terus saya kalau tahu saya cerita dari awal ya. Terus sampai muncul ini saya baru tahu ini Pak. Kalau saya tahu dari awal saya ceritain, saya tahu-taunya identitas anak saya terjadi seperti gini. Gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Gitu Pak. luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Punya saya, maksudnya yang laut. Iya. Yang laut ini yang tertera sini 14978. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau Saya sama sekali nggak punya Pak, semeter pun saya nggak punya. di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya, Memang tidak punya. apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Nah, Pak. ya itu Pak. Dari diri Bapak pribadi sendiri, Bapak merasa dirugikan nggak sih dengan adanya hal ini? Merasa lah. Nah bayangin Pak Nasrudin ini mengaku dia nggak punya tanah semeter pun di tanah apalagi di lautan. Tapi namanya dicatut oleh oknum
untuk ditaruh bahwa dia udah meninggal dan diwariskan kepada Nasrullah. Akhirnya kan anaknya Nasrullah inilah katanya namanya dipakai untuk salah satu SHGB yang di atas lautan, pemirsa. Bayangin gimana nggak kagetnya kan warga, dia pikir jangankan tanah di lautan, jangankan lahan di lautan, lahan di tanah pun dia nggak punya, tiba-tiba nama dia ada di sertifikat tersebut. Nah, kira-kira perbuatan siapa tuh? Nah, kalau menurut Kabar Reskrim Susno 2J nih, mantan Kabar Reskrim Susno 2J, beliau menilai bahwa pernyataan ini bisa menjadi titik awal bagi aparat untuk mengambil tindakan hukum. Nah, seperti kita tahu dong, udah sebulan lebih, tapi belum ada satupun yang menjadi tersangka nih dalam kasus pagar laut ini. Nah, menurut kalian siapa sih kira-kira bisa dapat jadi tersangka nih? Apa bisa berawal dari kepala desa Kot ini? Kita tunggu komennya ya. Nah, tapi selain Bapak Nasarudin ini, ada juga warga nih yang mengaku katanya bahwa si kepala desa melakukan pendekatan persuasif dan ingin menyogok nih 15 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga yang namanya dipakai nih. Dapat info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot nyogok terhadap warga, cuman nggak semua nih, kakak per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih per kakak 15 juta tuh hari ini ya, tadi siang. Mungkin masih berjalan nih. Hati-hati lo. Informasi lo udah meluas, Arsin. Ya. Dikit-dikit nyogok. Aduh, kacau. Dia nyogok agar warga tutup mulut. Per kakak 15 juta tuh. Masalah apa? Masalah pagar bambu atau laut yang dipagar. Kebaca Kemi kebaca. Ya, itulah salah satu konten dari sosial media TikTok ya, dari Bang Oblak namanya. Tapi apakah pernyataan ini benar? Nah, tentunya ini bisa menjadi bahan bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan lebih lanjut ya. Sehingga apa benar-benar hal ini terjadi atau cuman hoax belaka? Kita lihat aja nanti. Nah, selain itu, selain menyusahkan masyarakat dengan adanya pagar laut ini, bagaimana nelayan tidak bisa pergi ke laut dengan mudah, semua serba dipersulit. Bukan hanya nelayan, tapi para aparat yang melakukan pembongkaran pun mengalami kesulitan dengan cuaca yang ekstrim. Bagi mereka melakukan pencabutan begitu sulit hingga mereka harus makan di tengah laut nih pemirsa nih. Para aparat TNI dan juga Bakamla dan juga dari Kementerian KKP dan juga nelayan, beberapa di antaranya harus makan di tengah laut karena keadaan yang mendesak. Ya, begitulah perjuangan para aparat kita ya, yang ingin melakukan pencabutan pagar laut di tengah cuaca yang ekstrim. Nah, waktu akan menjawab nih, apakah aparat kepolisian akan segera melakukan penetapan tersangka kepada pelaku pemasangan pagar laut ini nih? Update terus beritanya di portal kita di lensaberitajakarta.com dan jangan lupa subscribe juga channel kita di Lensa Berita Jakarta TV. Saya Sandi pamit undur diri. Assalamualaikum.